Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Papultungan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas A semester 1. Saya akan membahas tentang materi etika, moral, dan tanggung jawab keilmuan. Yang pertama yaitu etika. Pengertian etika. Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika berarti ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Sedangkan etika menurut filsafat dapat disebut sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Pada dasarnya, etika membahas tentang tingkah laku manusia. Selanjutnya yaitu pengertian etika keilmuan. Etika berasal dari kata Yunani ethos atau taeta berarti adat istiadat. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Hubungan etika filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat sendiri merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Jadi, bisa didefinisikan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai interpretasi tentang hidup manusia yang tugasnya meneliti dan menentukan dasar semua fakta konkret sampai pada yang paling mendasar. Etika merupakan bagian dari filsafat, yaitu filsafat moral. Dalam konteks etika sebagai filsafat dan ilmu pengetahuan ini, perlu dilakukan pemisahan antara etika dan moral, yaitu bahwa etika adalah ilmu pengetahuan, sedangkan moral adalah objek ilmu pengetahuan tersebut. Peranan moral akan sangat kentara ketika perkembangan ilmu terjadi pada saat tahap peralihan dari kontemplasi ke tahap manipulasi. Pada tahap kontemplasi, masalah moral berkaitan dengan metafisik keilmuan. Sedangkan pada tahap manipulasi, masalah moral berkaitan dengan cara penggunaan pengetahuan ilmiah itu sendiri. Dengan kata lain, ketika ilmu dihadapkan pada kenyataan, maka yang dibicarakan adalah tentang aksiologi keilmuan. Sebelum menentukan sejauh mana peran moral dalam penggunaan ilmu dan atau teknologi, ada dua kelompok yang memandang hubungan antara ilmu dan moral. Kelompok pertama memandang bahwa ilmu itu harus bersifat netral, bebas dari nilai-nilai ontologi dan aksiologi. Dalam hal ini, fungsi ilmuwan adalah menentukan pengetahuan selanjutnya terserah kepada orang lain untuk mempergunakan untuk tujuan baik atau buruk. Kelompok pertama ini ingin melanjutkan tradisi kenetralannya dengan secara total, seperti pada waktu Galileo. Kelompok kedua berpendapat bahwa kenetralan terhadap nilai hanyalah terbatas pada metafisik keilmuan, sedangkan dalam penggunaannya, bahkan pemilihan objek penelitian, kegiatan keilmuan harus berlandaskan asas-asas moral. Hal ini ditegaskan oleh Charles Darwin bahwa kesadaran kita akan moral dalam mempergunakan ilmu kita seharusnya menggunakan pikiran kita. Selanjutnya yaitu moral. Pengertian moral. Surreggio mengemukakan moral berasal dari kata Latin mos, jamaknya mores yang berarti adat atau cara hidup. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam penilaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai. Adapun etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Sementara itu, Ihsan menyebutkan kata moral dalam bahasa Yunani sama dengan ethos yang melahirkan etika. Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan pengertian dari moral adalah moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk.
Sebagai cabang filsafat, etika sangat menekankan pendekatan yang kritis dalam menilai atau takaran, harga, angka kepandaian, kadar atau mutu, sifat-sifat yang penting atau berguna, dan moral tersebut serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai atau moral itu. Selanjutnya adalah tanggung jawab keilmuan. Istilah tanggung jawab secara etimologis menunjuk pada dua sikap dasar ilmu dan ilmuwan, yaitu tanggung dan jawab. Ilmu dan keilmuan termasuk lembaga keilmuan dalam hal ini wajib menanggung dan wajib menjawab setiap hal yang diakibatkan oleh ilmu itu sendiri maupun permasalahan-permasalahan yang tidak disebabkan olehnya. Ilmu, ilmuwan, dan lembaga keilmuan bukan hanya berdiri di depan tugas keilmuannya untuk mendorong kemajuan ilmu dalam percaturan keilmuan secara luas, tetapi juga harus berdiri di belakang setiap akibat apapun yang dibuat oleh ilmu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ilmu dan ilmuwan termasuk lembaga keilmuan tidak dapat mencuci tangan dan melarikan diri dari tanggung jawab keilmuan. Berbicara mengenai tanggung jawab keilmuan adalah sesuatu hal yang secara tidak langsung mengenai tanggung jawab manusia dalam hal ini, ilmuwan yang mencari, mempraktikkan, atau menerapkan dan menggunakan ilmu atau pengetahuan tersebut dalam kehidupan. Maksudnya, ilmu sebagai bagian dari kebijaksanaan manusia. Dengan segala usaha sadar yang dilakukan untuk memanusiakan diri dan lingkungannya, tidak dapat dipisahkan dari aspek tanggung jawab dimaksud. Ilmu dan ilmuwan sebagai seorang anak manusia karenanya wajib menanggung setiap akibat apapun yang disebabkan oleh ilmu itu sendiri, baik dari sisi teoretisnya maupun sisi praktiknya. Ilmu dan ilmuwan juga wajib menjawab dalam arti merespon dan memecahkan setiap masalah yang diakibatkan oleh ilmu maupun yang tidak disebabkan oleh ilmu itu sendiri. Itulah hasil pembahasan materi tentang etika, moral, dan tanggung jawab keilmuan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.